Ya ada lah buat nabung mah dikit gitu, tapi nggak bisa dijadikan sebuah kayak apa ya, tuh yang kerja ke Jepang mah gajinya 30 juta 40 juta mata nih gitu loh. Wow, ada tempe guys, tempe. Nah, ini adalah produk yang dicari semua orang Indonesia di Jepang guys. Nah, ini tempe harganya 348 yen, kalau misalnya sama pajak jadi 375, ya sekitar 40.000 lah ya. Segede itu 40.000 guys. Menurut kalian worth it kagak? Btw, kalau misalkan kalian ada kesempatan kerja ke Jepang, terutama yang muslim ya, kalau misalkan kalian melihat makanan enak tapi ada B2-nya, kalian hajar atau gimana guys? Halo guys, kembali lagi bersama channel Iek Jiek. Jadi pada kesempatan video kali ini aku mau bikin sebuah vlog dan mau ngajak kalian jalan-jalan di Jepang ini. Akan tetapi ada sedikit yang berbeda dikarenakan aku sekarang mau belanja bulanan guys. Nah, jadi di tempatku ini kalau misalkan mau belanja bulanan itu namanya itu ada Gyomu Supa. Nah, kalau misalkan yang di Jepang pasti udah tahu nih. Nah, BTW kalau misalkan kalian belanja-belanja bulanan itu di Gyomu ataupun di tempat-tempat yang lainnya, coba komen di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngeliatin sesuatu guys. Aku tuh udah hampir setahun di Jepang. Sebenarnya belum 1 tahun sih, 9 bulan lah, 9 bulan mau masuk 10 bulan gitu. Jadi eh, beberapa waktu yang lalu aku nyari-nyari informasi bahwasanya gimana sih caranya supaya hidup hemat di Jepang gitu guys. Karena kalau misalkan kita nggak hemat di Jepang, ya udahlah pasti boros gitu. Yang namanya nggak hemat pasti boros ya. Maksudnya ya tips-tips hidup gitulah, intinya tips-tips kehidupan di Jepang kayak gitulah. Jadi aku itu buat namanya member card ataupun apa itu istilahnya, eh, apa ya, inilah intinya. Jadi nanti ketika kita datang ke kasirnya itu guys, dia itu nanti tuh ngasih ini gitu, kita itu ngasih ini tip kayak gitu. Tapi sebenarnya ini ada ininya ya, ada barcode dan ada namanya tuh. Jadi kita itu nanti di tap ininya kayak gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu hanya sekedar untuk mendapatkan bonus intinya. Nah, gini, nanti kalau misalkan kita udah apa namanya udah berlangganan ataupun udah jadi member ya, kalau udah punya ini, jadi nanti itu kita itu dapat kayak gini nih. Nah, ini video ini dibuat itu tanggal 11 guys. Nah, ini video ini tanggal 11 ya, dan aku mau memanfaatkan ataupun mau pakai apa namanya kupon ini. Dan dia itu apa ya istilahnya itu dibatas gitu guys, di waktu gitu. Jadi cuman ada di tanggal 9, 10, 11 di bulan 8 ini. Dan sekarang video ini dibuat yaitu tanggal 11 terakhir, dan aku mau ke Gyomusupa dan mau ngeliatin gimana sih suasananya belanja di Jepang. Oke guys, tanpa berlama-lama kita gaskeun. Oke guys, kita akan mulai berangkat ya. Kebetulan hari ini di luar agak sedikit apa namanya mendung guys. Jadi sesuai dengan ramalan cuaca di Jepang, hari ini tuh apa namanya ramalannya itu ada badai guys, ada badai topan kayak gitu. Karena di Jepang ini tuh kan sering banget ya, sering banget lah gitu ada badai dan yang lain sebagainya. Jadi dikarenakan aku nggak punya bahan masakan dan makanan, jadi daripada aku nanti kalau misalkan ada sesuatu ribet, mending pergi dari sekarang gitu. Seperti itu guys pokoknya. Oke guys, dan ini aku mau masuk guys, dan ini udah deket ya. Jadi namanya itu Espoto Super Center tuh, lihat guys. Dan ini di dalamnya tuh ada Gyomu, ada Daiso tuh, lihat guys. Oke, dan sekarang kita akan OTW ke sana guys. Gaskeun. Oke guys, aku udah nyampe. Udah nyampe di tempat yang tadi aku zoom ya, dan ini sekarang aku udah parkir di parkiran bukan Daiso tapi Gyomunya, dan sekarang aku mau masuk guys. Yuk, gaskeun. Nah, jadi ketika kita masuk, kita akan bawa ini dulu guys.
kita akan bawa ini dorongan supaya lebih mudah, dan nanti kita pakai ini juga ya supaya lebih gampang lah intinya. Nih, yang pertama akan aku beli adalah pernatoan guys. Jadi aku tuh nggak tahu sekarang tuh suka banget dengan nato yang ini. Nato yang pernah aku ini ya, yang pernah aku unboxing waktu di video sebelumnya. Dan ini aku beli 2 kotak guys. Dan 2 kotak ini, dalam satu kotaknya itu isinya itu 3. Jadi ini bisa buat ya 2 hari lah. Jadi guys, kalau misalkan kalian mau mau pilih-pilih barang di Jepang ini, itu dimulai dari barang yang mahal dan barang yang menengah, bahkan barang level tinggi ataupun mahal itu pasti ada guys. Disebut pasti adanya tuh kayak misalkan tadi nih ya, kayak nato. Jadi nato itu jenisnya itu banyak banget. Dimulai dari yang harganya berapa tadi ya, 95 yen sampai harganya berapa ratus yen gitu, itu ada gitu, lengkap pokoknya. Aku nemu ini guys, ini ada Indoriori. Nah ini bacaannya tuh Indoriori ya, obento. Nah jadi dia itu makanan India guys. Dulu jujur aku pernah makan ini enak banget sih. Cuman kalau misalkan nggak promo, nah ini harganya tuh mahal nih, sekitar 69 yen, ya 1000 lah, 100.000 kurang lebih 100.000. Tapi kalau misalkan yang kayak gini nih, kalau misalkan lagi promo nih, dia itu warnanya tuh kuning guys tuh. Dari harganya 448 cuman jadi 224 ya, 50%-nya sesuai ininya gitu. Biasanya kalau misalkan Sohiki geng, ya ini nih, kalau misalkan dia itu udah habis masa berlakunya, besok expired misalkan ya, dia itu langsung 50% biasanya tuh. BTW kalian ada yang pernah makan makanan India nggak guys? Komen di kolom komentar ya. Dan ini guys, makanan kesukaanku yang nggak pernah aku beli di sini. Kenapa disebut kesukaan? Jadi aku tuh jujur suka banget dengan sushi guys, tuh lihat. Rasanya tuh kayak seger gitu, enak pokoknya sushi itu guys. Tapi aku nggak pernah beli di sini karena ini harganya tuh mahal guys. Jadi ini tuh harga segini tuh ya hitungannya mahal gitu loh. Betul, kalau misalkan kalian ada yang pernah makan sushi Jepang, kalian apa yang nggak suka? Nah di antara ini kan ada yang banyak yang mentah kan, ada yang mentah, ada yang udah mateng. Mungkin orang Indonesia akan sedikit kurang bisa makan gitu karena nggak terbiasa dengan makanan-makanan mentah kayak gini guys. Tapi jujur aku suka banget. Nah ini adalah salah satu barang yang wajib aku beli kalau misalkan untuk masak guys. Oke, kita lanjut guys, nyari-nyari produk yang sekiranya bisa kita masak. Kira-kira produk apa ya? Wow, ada tempe guys. Tempe. Nah ini adalah produk yang dicari semua orang Indonesia di Jepang guys. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tempe di Jepang, itu produknya tuh kayak gini guys. Nah lihat ini nih, kalau misalkan ada yang belum tahu tempe Jepang tuh ya kayak gini guys. Cuman aku lagi malas masak itu, ribet sebenarnya. Nah ini tempe harganya 348 yen. Kalau misalkan sama pajak jadi 375, ya sekitar 40.000 lah ya. Segede itu 40.000 guys. Menurut kalian worth it kagak? Dan ini per onigirian guys. Onigiri ini harganya lumayan murah, nggak terlalu mahal. Aku mau beli ini yang apa ini, rasa apa ini, beli sekitar 2 lah ya buat makan nanti guys, lapar euy. Lalu guys, ada satu produk yang menurut aku tuh recommended banget. Dia itu daging sapi ataupun sukiya, dan dia itu cara masaknya tuh gampang banget, cuman direbus guys. Aku biasanya itu nyetok dalam 1 minggu tuh, karena di dalam 1 minggu tuh ada
waktu dimana malas masak, malas bikin itu, malas bikin ini. Pokoknya ya itu tuh benar-benar langsung bisa dimakan, cuman direbus doang 3 menit gitu. Ada satu hal yang disayangkan guys, jadi di Jepang ini tuh semua makanan itu nggak tahu kenapa hampir aja semuanya itu ada babinya gitu, padahal masakan-masakannya itu masakan-masakan biasa gitu, tapi apa ya, selalu ada babinya gitu di produk apapun, walaupun itu produknya hanya sekedar produk apa namanya, masakan kayak mie kayak gitu. Nah ini nih gyoza nih, dia itu mengandung babi kata orang-orang tuh, seperti itu guys. Pokoknya enak-enak sih sebenarnya guys kalau masakan-masakan di Jepang tanpa mengandung babai mah menurut aku ya. Cuman ya tiap orang kan beda-beda ya, ada yang mempermasalahkan, ada yang enggak juga gitu. Btw kalau misalkan kalian ada kesempatan kerja ke Jepang, terutama yang muslim ya, kalau misalkan kalian melihat makanan enak tapi ada B2-nya, kalian hajar atau gimana guys? Mie nih guys, mie guys, ini tuh mie apa ya, mie Vietnam. Aku tuh suka banget sama mie ini, cuman nggak tahu apa ya, saking banyaknya beli waktu itu 2 pak sekali tuh, jadi sekarang nggak dulu deh. Nah ini tuh katanya guys, kalau misalkan masak ini tuh dia itu cukup dimasukin ke densi renji, udah katanya nggak perlu digoreng pakai minyak katanya ya, tapi aku belum pernah coba sih. Dan ada satu produk guys yang nggak aku bisa lepas kalau misalkan aku kesini, tentunya yaitu adalah kara age nih guys. Aku selalu beli buat nyetok. Jadi kalau misalkan kara age ini tuh ya, dia itu harganya itu mahal sebenarnya nih, 999 yen ya, Indonesianya masih gitulah ya, cuman dia itu ada label halalnya tuh guys, jadi udah jadi udah nggak perlu dipikir-pikir lagi beli atau enggak, beli lah pokoknya kayak gitu. Apalagi ini kan lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi buat stok bulanan pokoknya guys. Toge guys, toge bermacam-macam toge ini, toge dengan dicampur ini harganya 77 yen. Kalau yang ini harganya murah nih, toge ginian doang harganya 19 yen, ambil satu, gaskeun guys. Buah nih guys, tim buah nih ada yang mau pisang satu rui harganya 500 yen guys. Aku mau beli yang murah-murah aja yang harganya 147 yen. Apa yang mana nih guys, yang ini aja lah ya, ini juga enak sih kayaknya. Ini cuma 3 lenjer ini mah, yang mana bingung udahlah ini aja lah, ini yang paling murah guys. btw di Jepang yang paling rewas, yang paling malas itu ya harga ini guys, harga apa, buah-buahan tuh menurut aku ya mahal gitu. Lihat lemon harganya tuh ya di atas rata-rata dibanding dengan produk-produk yang lain guys. Semangka segini nih udah dipotong-potong harganya 428 yen. Jangan yang ini guys, jangan baca yang ini, tapi bacanya yang bawah nih, udah sama pajaknya. Ini yang ini semangka segini, sepotong gini harganya berapa nih, 428 yen guys. Kalau di Indonesia mah 5.000 perakan. Mungkin ada yang komen lagi ya, jangan disamain lah harga Jepang sama harga Indonesia gitu, karena penghasilannya juga apa namanya, gajinya juga beda gitu sama Indonesia. Ya jelas kalau misalkan dilihat gitu mah guys, kalau misalkan dilihat secara apa namanya, secara gaji mah kelihatannya kalau dirupiahin ya gede gitu, tapi dikarenakan kebutuhan kita apa namanya, kewajiban-kewajiban yang harus dibayar terutama di Jepang ini, pajak ya, pajak yang begitu membludak ya, gaji kita tuh nggak fantastis amat guys, seriusan biasa-biasa aja gitu ya. Ada lah buat nabung mah dikit gitu,
tapi nggak bisa dijadikan sebuah kayak apa ya, tuh yang kerja ke Jepang mah gajinya 30 juta 40 juta mata nih gitu loh. Jadi di Jepang itu nggak fantastis itu gajinya itu, terutama yang kerjanya ya sebagai pemagang, kayak awal-awal baru datang ke Jepang kayak saya ini nggak bisa dapat gaji 30 juta 40 juta bersih tuh, enggak ada yang 30 juta. Banyak di apa dilihat-lihat gitu dari orang-orang yang udah pada lama di Jepang, sertifikasinya udah pada hebat gitu, udah punya N1 N2, udah punya apa namanya keahlian-keahlian khusus lah gitu. Tapi bagi aku ya terutama bagiku yang awal-awal gitu masuk ke Jepang ini tanpa pengalaman pernah keluar negeri, tanpa apa namanya, tanpa skill khusus, yang nggak bisa gitu dapetin gaji sefantastis itu, belum. Tapi aku lagi usahain, jadi tiap tahun aku ada ujian, ada ambil sertifikasi, jadi seperti itulah intinya guys. Oke, cukup bacotnya. Bacot. Oke guys, sekian dulu ya video ininya, video ngevlognya guys. Aku mau pembayaran dulu tuh di depan sana guys. Oke guys, dan ini aku udah beres, udah mau proses pulang guys. Ini tinggal ngedorong ini lagi ke tempat asal tadi aku datang ya. Jadi kalau misalkan di Jepang itu setelah kita bawa keranjangnya, kita kembaliin lagi guys. Nah ini ya apa namanya yang tadi kita bawa, cuman kalau keranjang ininya nggak usah dibawa ke sini karena udah ada tadi, dan kita akan masukkan lagi ke sini guys. Nah, kalau sama anak-anak bisa bawa ini nih, dan udah deh kita akan OTW pulang guys. Pokoknya apa namanya, sekian dulu guys video vlog belanja di Jepang ya, karena sudah lumayan panjang videonya, jadi cukup sekian saja. Kapan-kapan kembali lagi di channel IEK Jack guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.